Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang tiada henti dicurahkan untuk kita. Meski di dalam situasi pandemi yang belum kembali seperti semula, tetapi situasi ini tidak menghentikan Tuhan untuk memberikan berkat-Nya untuk kita sekalian. Seperti yang tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang demikian firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan syukur kita dengan memuji nama Tuhan. Karena begitu banyak berkat yang Dia telah berikan untuk kita. Kita pujikan bersama-sama Tuhan betapa banyaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Peribahasa itu menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia. Manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain sekecil apapun daripada kita melihat diri sendiri dan memperbaiki diri. Kadangkala itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Selalu mudah untuk melihat kesalahan orang lain, menghakimi atau menyudutkan teman-teman yang ada di sekitar kita. Padahal kita pun adalah manusia yang pasti punya kesalahan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang berhenti menghakimi.
Kita mau belajar bahwa kasih itu bisa kita nyatakan tanpa harus menghakimi orang lain. Nah, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk dijenguk Allah, dan biarlah firman-Nya dinyatakan bagi kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyiapkan kebutuhan buat kami untuk kami bisa beriman dan percaya kepada Tuhan, dan karenanya kami dapat menjalani kehidupan ini. Dan salah satu bagian dari pertumbuhan iman kami adalah kami menerima firman Tuhan, mendengarkan, belajar untuk melakukannya. Berilah hikmat Tuhan menaungi kami agar kami bisa mengerti apa yang kami baca dan dengar, tetapi juga dengan suka hati, dengan kegembiraan kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-16. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jaringnya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Saudara-saudara, tema kita adalah berhenti menghakimi. Seorang remaja bercerita kepada saya, "Pak, saya difitnah telah mengambil uang kas panitia Natal." Saya bertanya, "Apakah memang kamu betul mencurinya?" Dia menjawab, "Tidak, Pak. Saya dapat menunjukkan bukti-buktinya. Tetapi teman-teman saya lebih mempercayai omongan yang beredar di luaran. Akibatnya teman-teman saya menjauhi saya dan saya seperti orang yang sudah dituduh dan terbukti sebagai pencuri." Anak-anak, kisah ini memperlihatkan bahwa pendapat yang belum tentu kebenarannya bisa menjadi alat untuk menghakimi seseorang yang dapat dibuktikan kebenarannya dari tuduhan yang tidak benar. Kisah perempuan yang kedapatan berzinah artinya dia bukan lagi tertuduh tetapi benar. Ia dapat dibuktikan sudah melakukan pelanggaran asusila. Perempuan yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi tertangkap basah berbuat zina. Nah, kalau berzina tentu ada pihak lelakinya. Tetapi kenapa si lelaki tidak ditampilkan dan ikut dibawa di hadapan Yesus? Dalam Imamat pasal 20 ayat 10 mengatakan, "Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu." Jelas ini adalah bentuk diskriminasi dari budaya patriarkal, garis laki-laki yang selalu diutamakan atau dibela pada waktu itu, atau kesengajaan. Karena kelompok orang Farisi umumnya adalah para pedagang dan pengusaha dan tidak memiliki pendidikan formal untuk menafsirkan hukum. Karena itu mereka melibatkan ahli Taurat untuk mendukung tuduhan mereka pada Yesus. Lokasi pertemuan mereka pun adalah di Bait Allah. Mereka ingin menempatkan Yesus dalam posisi yang sulit untuk menjawab pertanyaan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6 mengatakan bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Sungguh ini motivasi yang jahat terhadap Yesus. Sebagai orang Yahudi, Yesus mesti tunduk pada hukum Taurat. Tetapi sebagai anak Allah, Ia pun harus tunduk pada hukum Allah. Apa? Yaitu hukum kasih. Dan kita lihat bagaimana Yesus melakukan hukumnya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Kita tidak tahu apa yang Yesus tuliskan di tanah.
Tetapi perkataan Yesus membawa dampak yang besar. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada dua pesan yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama adalah soal menghakimi. Menghakimi artinya adalah membawa seseorang pada hukum. Hukum itu adalah hikmat kebijaksanaan. Hukum itu adalah sebuah kebenaran. Sedangkan hukuman adalah bentuk sanksi, jenis hukuman terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Jadi sebenarnya menghakimi justru membawa orang pada kondisi yang lebih baik. Tetapi orang suka melebihkan arti kata menghakimi menjadi menghukum. Dalam Yohanes 8 ayat 15-16 kita diajak untuk mengenal siapa Yesus. "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku." Saudara, Yesus saat itu hadir bukan sebagai seorang hakim, tetapi Dia adalah penebus dan juru selamat manusia dari dosa. Nanti pada kedatangannya kembali, Ia akan datang sebagai hakim. Tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Semua manusia berdosa. Karena itu, marilah kita memiliki sebuah kehidupan yang berada di dalam kasih anugerah pengampunan Tuhan Yesus. "Aku pun tidak menghukum engkau." Saudara-saudara, perasaan bersalah karena berdosa besar pengaruhnya dalam hidup. Tetapi pengampunan Kristus juga besar perubahannya dalam kehidupan kita. J.J. Packer dalam bukunya Knowing God berkata, "Ada kelegaan luar biasa ketika mengetahui bahwa kasih-Nya kepadaku benar-benar nyata di setiap saat. Meskipun Ia mengetahui kelakuanku yang terburuk, apapun yang akan Ia temukan tidak akan mengecewakannya. Walaupun aku begitu sering kecewa terhadap diriku sendiri, semuanya itu tidak memadamkan tekadnya untuk memberkati aku." Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 44 ayat 22 mengatakan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Karena itu saudara-saudara, hidup di bawah anugerah pengampunan lebih berharga daripada hidup di bawah penghakiman. Karena itu marilah kita hidup dalam damai seorang terhadap yang lain dan tidak saling menghakimi seorang terhadap yang lain. Karena tiap-tiap orang memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa, sebagaimana tiap orang juga berpotensi memiliki kehidupan di dalam keselamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang Maha Pengasih. Kami kembali datang kepadamu, kami mau bersyukur atas pengadaan vaksin dan pendistribusiannya. Kami berdoa berikanlah hikmat-Mu dalam proses vaksinasi bagi penduduk Indonesia supaya berjalan dengan baik dan benar. Setiap pribadi yang terlibat di dalamnya dapat berlaku jujur dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia juga diberkati melalui proses ini dan pandemi ini bisa diatasi dengan cepat dan tepat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan dari Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan, para siswa, orang tua murid dan pengurus yayasan. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berikan kesabaran dan pertolongan-Mu bagi setiap keluarga yang sanak saudaranya mengalami sakit dan mereka harus menjaganya.
Ya Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu dalam menjalani proses pemulihan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses belajar dari rumah yang sedang kami jalani, baik sebagai pendidik, tenaga kependidikan, juga kami sebagai siswa. Tolong kami semua untuk dapat memiliki penguasaan diri yang baik, sehingga kami tetap fokus dalam belajar dan mendapatkan yang terbaik walaupun kami harus bekerja dan belajar dari rumah. Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu, Allah yang hidup, yang tahu segala pergumulan kami dalam belajar, kekhawatiran kami, ketakutan kami, dan biarlah semuanya kami letakkan pada Tuhan saja. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu, sertai kami selalu melewati masa ini dengan anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan hidup kami, segala kebutuhan kami baik secara fisik, rohani, juga mental kami. Terima kasih Tuhan, doa syafaat ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar dari firman Tuhan agar kita mulai menahan diri untuk menghakimi. Saat ada orang lain yang bersalah, kita justru dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Ia ingin agar kita bersinar baginya dan meneruskan kasih serta pengampunannya bagi semua orang. Kita pujikan, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.